Utang RI banyak, bagaimana pengelolaan ke depannya? Tembus angka 7.000 triliun menurut data APBN yang mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada 2022. Hingga Februari 2022, utang Indonesia telah tercatat mencapai 7.014,58 triliun rupiah. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari 2022, yakni 6.919,15 triliun rupiah. Kenaikan utang tersebut cukup signifikan dengan penambahan 95,43 triliun rupiah per bulan. Bahkan kenaikan utang Indonesia menjadi rekor baru lantaran tembus di atas 7.000 triliun rupiah. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB juga mengalami kenaikan. Pada akhir Januari 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 39,63%, sementara di akhir Februari meningkat menjadi 40,17%. Sesuai undang-undang, rasio utang terhadap PDB harus dijaga agar tidak melebihi batas, yakni 60%. Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan utang Indonesia lantaran penanganan wabah pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun belakangan. Pasalnya, APBN memerlukan sumber dana yang lebih untuk menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Bahkan Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kenaikan utang negara juga dialami oleh negara-negara maju lainnya lantaran wabah pandemi yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kendati demikian, kenaikan utang Indonesia tersebut diikuti dengan kualitas belanja APBN yang semakin membaik. Dan tampak sangat jelas kualitas belanja APBN di berbagai program prioritas pun tumbuh dengan baik. Artinya utang semakin produktif untuk kepentingan publik. Adapun realisasi belanja APBN tersebut meliputi bantuan sosial atau bansos, subsidi pemerintah, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya, Justinus selaku staf khusus Menteri Keuangan mengatakan total utang Indonesia secara nominal memang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pihaknya mengaku akan terus memperbaiki pengelolaan utang agar pengelolaannya lebih sehat. Justinus melaporkan bahwa proporsi utang yang ditarik oleh Indonesia sempat menunjukkan penurunan pada 2015-2019, kemudian kembali meningkat pada 2020 lantaran pandemi COVID-19. Di sisi lain, penambahan nominal utang juga sebanding dengan pertumbuhan aset di Indonesia. Tahun 2020, aset pemerintah tumbuh tajam 2,5 kali lipat dibanding 2014. Selain karena revaluasi ini menunjukkan pemanfaatan utang untuk keperluan produktif bukan konsumtif. Lalu, bagaimana pengelolaan utang ke depannya? Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia ini menjelaskan kebijakan fiskal pada tahun 2023 juga akan difokuskan untuk pengelolaan utang. Apalagi ada ketidakpastian global dari sisi kenaikan inflasi di negara-negara maju yang berdampak pada pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed. Pengetatan moneter ini mempengaruhi aliran modal asing dan yield atau imbal hasil SBN. Oleh karena itu, kebijakan fiskal 2023 terus fokus pada pendukung pemulihan ekonomi terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden, yakni membangun kualitas SDM, membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merevitalisasi industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Di sisi lain, APBN akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan bidang pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif. Secara rinci, pendapatan negara dipatok pada kisaran 2.255,5 triliun rupiah hingga 2.382,6 triliun rupiah untuk tahun 2023. Porsi pendapatan negara itu mencapai 11,28 hingga 11,76% dari produk domestik bruto atau PDB RI. Lalu porsi belanja negara di kisaran 2.818,1 triliun rupiah hingga 2.979,3 triliun rupiah. Besarannya setara dengan 14,09 hingga 14,71% dari PDB. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat atau BPP sekitar 2.017 triliun rupiah hingga 2.152 triliun rupiah, serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD 800 hingga 826 triliun rupiah. Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran 562,6 triliun rupiah.
hingga 596,7 triliun rupiah, atau ini berarti 2,81 hingga 2,95% dari PDB.